Hai Marketeers, jumpa lagi dengan saya Delia Amanda dalam Marketeers in 20 Minutes. PT Isuzu Astra Motor Indonesia melihat pelayanan after sales atau purna jual merupakan salah satu strategi kunci berdamai dengan kondisi pandemi COVID-19 yang tidak menentu. Pandemi membuat perilaku konsumen berubah, mulai dari cara membeli dan merawat kendaraan niaga. Hal ini membuat Isuzu melakukan transformasi dengan cepat, terutama dalam pelayanan purna jual untuk konsumen. Kebiasaan lama pelayanan yang ditetapkan pada kendaraan niaga dan penumpang dirubah oleh Isuzu. Tercatat tahun 2020 merupakan tahun terburuk dan mencapai puncaknya pada Mei sebagai dampak pembatasan mobilitas masyarakat di mana penjualan otomotif nasional turun hingga 59,8%. Sedangkan pasar kendaraan komersil turun 56,2% dan penjualan Isuzu turun 50,5%. Selepas Mei 2020, pasar mulai beradaptasi dan mulai merangkak naik. Pada semester 1 2021 atau periode Januari sampai Juni 2021, Isuzu mencatat pertumbuhan sebesar 53,1%. Angka tersebut lebih tinggi dari kenaikan pasar otomotif nasional sebesar 33,5%, serta lebih tinggi dibandingkan kenaikan kendaraan komersil yang tumbuh 44,5%. Bagaimana selengkapnya pencapaian dari Isuzu ini? Kita simak pemaparan Atias Asril, Marketing Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia berikut ini. Ya, jadi saya lanjutkan. Saya akan mewakili Pak Ernondo Temili untuk menyampaikan informasi mengenai di Indonesia. Next. Saya lanjut dengan informasi market sedikit. Tadi melanjutkan Bu Amel. Jadi kita mengalami tahun 2020 yang lalu mulai mengalami masa pandemi, ya, di mana berdampak tadi terhadap market di Indonesia. Kalau dilihat di chart yang sebelah kanan, warna abu-abu itu adalah market otomotif, ya, terlihat memang titik terendahnya dari tahun lalu itu di bulan Mei, dan perlahan mulai naik kembali sampai dengan hari ini, gitu ya. Lalu yang warna merah itu adalah gambaran mengenai market CV, ya, turunnya tidak setajam yang lain, gitu ya, tetapi tetap paling drop. Jadi CV market itu turunnya 56%, kemudian perlahan mulai naik kembali seiring mulai dilonggarkannya juga kegiatan-kegiatan bisnis dan aktivitas ekonomi, gitu ya. Lalu Isuzu sendiri, kalau tadi market CV-nya turun 56%, Isuzu turun 50,5% di tahun 2020. Next. Ya, bagaimana dengan tahun ini sampai dengan Juli, total penjualan kita 13.760 unit, di mana secara total market otomotif itu growth-nya 38,5%, tetapi market CV itu growth-nya lebih besar, 45%, dan growth kami 49,4%, compare to Juli 2020. Next. Ya, gambarannya seperti ini. Di sebelah kiri adalah Isuzu Traga yang kita launching di 2018 yang lalu. Sedikit turun market share 0,1% dibandingkan posisi year to date 2020. Tetapi secara volume lompatannya luar biasa dari 2.900 unit ke 6.200 sampai dengan Juli 2021 ini. Lalu yang di tengah itu di light truck produk kita Isuzu Elf, secara market share tumbuh 0,9% dibandingkan year to date Juli 2020.
dan secara volume juga tumbuh 23% dari 4.700 tahun lalu di year to date Juli 2020. Tahun ini sampai Juli 2021 ini kita sudah menjual 6.200 unit. Dan yang di sebelah kanan di produk medium truck kita Isuzu Giga, kenaikan market share sedikit 0,2%, tetapi volumenya itu naiknya 43% dari 800 unit ke 1.144 unit. Next. Lalu di after sales secara highlight, karena sejak tahun lalu kita merubah strategi pendekatan kita ke customer dalam hal after sales, terlihat bahwa bengkel Isuzu berjalan secara productivity-nya itu juga naik cukup besar. Tahun lalu sampai dengan Juli 2020 itu masih 1,5 unit per hari rata-rata. Tapi tahun ini sampai dengan Juli sudah 2 unit per hari yang dilayani oleh bengkel Isuzu berjalan kami di seluruh Indonesia. Next. Ya, kita ketahui awalnya tadi kalau dilihat prediksi atau gambaran market, ya sebenarnya kita menyongsong 2021 itu dengan optimis untuk peningkatan, tetapi kemudian tetap yang namanya COVID-19 masih menjadi ancaman sehingga kita perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian seperti kita lihat di dalam slide berikutnya. Ya, jadi kami memperkirakan ada 4 kondisi. Ya, yang pertama sudah pasti rasanya di kita tidak akan mungkin dilakukan untuk 100% lockdown. Ya, cost-nya terlalu tinggi. Ya, jadi seperti yang kita alami sampai dengan hari ini. Kita menjalankan atau pemerintah menerapkan yang namanya PPKM. Ya. Lalu yang kedua, vaksinasi, kemungkinan rencananya 2023 mudah-mudahan bisa ditarik lebih maju ke 2022 sehingga sudah tervaksin semua. Lalu kita tetap harus siap ya dengan kondisi bahwa akan terjadi mungkin buka tutup ya istilahnya, mungkin seperti ya PPKM-nya dilonggarin, kemudian nanti akan ada di pengetatan kembali dan sebagainya. Kondisi ini kemungkinan kita prediksi sampai 2022 atau 2023 ya, jadi frekuensi lockdown buka tutup diperketat, dilonggarkan dan sebagainya. Lalu yang terakhir ya kita bersiap untuk menghadapi kondisi di mana pandemik ini akan menjadi endemik kita dalam posisi kehidupan kita bersama endemik ini. Next. Untuk itu kami siapkan 4 strategi ya yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi tadi. Yang pertama tentunya kami berfokus pada mengamati dan melakukan penetrasi pada opportunity market yang memang sedang bertumbuh dalam situasi-situasi seperti sekarang ini. Ya, yang pertama jelas adalah mengenai segmen logistik dan transportasi, ya kurir dan sebagainya. Lalu mulai juga di beberapa daerah, di beberapa provinsi, komoditi juga mulai bertumbuh. Ya, kami juga mulai kembali masuk ke segmen-segmen yang mulai bertumbuh. Jadi benar-benar tetap harus hati-hati dan tetap harus diamati perkembangan segmen market yang bertumbuh. Lalu yang kedua,
Tentunya sangat penting adalah memanage manpower kita secara hati-hati ya, agar benar-benar terlindungi walaupun harus bekerja, harus mendatangi customer, tetap harus dalam kondisi dan penerapan protokol kesehatan yang ketat sehingga tetap terlindungi semaksimal mungkin dari COVID-19 karena mereka pun juga punya keluarga di rumah gitu ya. Lalu yang ketiga, strategi yang paling dirasa sangat membantu dan membuat kami bisa bertumbuh adalah kami melakukan improvement di dalam hal availability, after sales service, baik layanannya, competitiveness-nya, dan sebagainya. Dan yang terakhir tentunya digitalisasi. Kondisi COVID membuat situasi dan perilaku market berubah, maka mau nggak mau digitalisasi harus kita tarik lebih cepat lagi, lebih maju lagi. Next. Dan ini adalah beberapa kegiatan peduli kita ya bersama Isuzu Berbagi. Sebelah kiri adalah di mana kita berpartisipasi memberikan donasi timbangan bagi bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Lalu juga di yang kanan itu adalah berbagi dengan para driver dari customer kami, dari para driver truk ya, yang ini juga menjadi partner kami yang luar biasa pada saat kondisi sekarang ini. Next. Dan terakhir, ini adalah fokus persiapan kami menghadapi 2022, di mana untuk diesel engine akan mulai diberlakukan emisi policy dari emisi Euro 4 ya mulai April 2022, dan kami sudah melakukan persiapan sebenarnya juga dari jauh-jauh hari, bahkan common rail engine kita sudah dipakai di Isuzu Giga selama 10 tahun terakhir, lalu LF kita pun juga sudah mulai diluncurkan sejak tahun 2018 menggunakan common rail. Lalu 2019 akhir kita juga sudah melakukan ekspor Traga, itu juga dengan menggunakan engine yang sudah Euro 4. Dan hari ini kita benar-benar sedang menyiapkan seluruh ekosistem Isuzu di Indonesia agar pada saat 2022 siap untuk mulai masuk ke dalam implementasi Euro 4. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers, sebagai perusahaan yang fokus pada segmen kendaraan komersil, Isuzu Astra Motor Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pada pelayanan purna jual mereka, mulai dari jaringan bengkel, kecepatan dan ketersediaan suku cadang, hingga mobile service. Bagaimana menurut Anda? Saya Delia Amanda pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.